Dari seberang jalan, Mbah Guru memandang kami dengan senyuman yang aneh. Aku benar-benar tak percaya dengan apa yang aku lihat. Mbah Guru yang selama ini tenang dan bersikap berwibawa, kini berbeda di hadapanku dengan menyeret seorang anak kecil. Tubuh anak kecil itu terlihat kaku dan terus kejang-kejang. Wajahnya pucat dan penuh dengan luka. "Mbah Guru, apa-apaan ini?" Aku mencoba mempertanyakan apa yang ia perbuat. Namun Dewa tiba-tiba menahanku untuk menghampirinya. "Jangan, Mar." Mbah Guru tiba-tiba tertawa dengan suara yang aneh. Dia benar-benar tidak seperti Mbah Guru. Di tengah kebingungan kami, dari belakang Mbah Bengkong menghampiri kami. Ia melihat Mbah Guru dan menggeleng. "Walah." Mbah Bengkong meresponnya dengan singkat. Mbah Bengkong dengan begitu saja membuang kopi bekas dari gelasnya ke hadapan Mbah Guru. Dan anehnya, sosok yang kami lihat seperti Mbah Guru itu berubah menjadi seekor monyet yang menyeret temannya sendiri. Monyet itu pun meringis, mendesis ke arah kami, dan bergegas berlari ke arah lain dan menghilang. "Ini tidak akan mudah. Sepertinya lelembut di sekitar sini sedang tertarik pada desa kita," jelas Mbah Bengkong. Hawa malam itu terasa semakin menusuk. Suara cemas warga masih terdengar dari beberapa rumah. Sialnya lagi, menurut cerita Mbah Bengkong, mungkin di setiap rumah sudah ada demit-demit yang mengawasi, menanti anak-anak itu mati dan menjadi kawan mereka. Aku dan Dewa buru-buru mencari keberadaan Ustadz Husni dan Bapak. Pak Husni masih sibuk memeriksa keadaan anak-anak yang masih belum pulih. Sementara Bapak mencoba menenangkan orang tua anak-anak itu. Saat aku ingin menceritakan tentang apa yang kami ketahui, Ustadz Husni mengajak kami untuk membicarakan ini semua di masjid. "Tenung," Ustadz Husni merespon ceritaku. "Bapak gak nyangka masih ada yang pakai begituan di zaman begini." Bapak menggeleng, tidak menyangka dengan apa yang ia dengar. "Di agama Islam, tenung itu sihir. Semua dikerjakan oleh jin yang memanipulasi manusia." "Terus, kita harus bagaimana, Pak Ustadz? Mbah Bengkong meminta kami mencari keempat bagian tubuh yang dikubur di penjuru desa dan membakarnya hingga musnah," tanya Dewa pada Ustadz Husni. Ustadz Husni menghela nafas dan diam sejenak. Sepertinya ia juga memikirkan hal lain. Suasana di masjid hening sesaat. Kami menunggu respon dari Ustadz Husni yang kami percaya dapat memberikan jalan yang paling baik untuk masalah ini. "Yang saya takutkan, Mbah Bengkong juga mendapat petunjuk itu dari jin. Saya tahu Mbah Bengkong orang baik, tapi sosok yang berkomunikasi dengan Mbah Bengkong, kita tidak bisa memastikan." Ucapan Ustadz Husni ada benarnya juga. Dewalah yang menyadari lebih dulu bahwa selama di rumah tadi, gerak-gerik Mbah Bengkong seolah tengah berkomunikasi dengan sosok lain. "Lantas kita harus bagaimana, Ustadz?" Bapak memastikan apa yang harus kami perbuat. Ustadz Husni pun terlihat cukup bingung. Ia berbalik menatap lafaz Allah di belakangnya dan merenung sesaat. "Pernah ada kejadian orang-orang yang menemukan buhul di rumahnya dan membakarnya begitu saja. Entah bagaimana ceritanya, tapi orang itu berakhir celaka," gumam Ustadz Husni. "Seperti yang terjadi pada saya, Ustadz. Saat saya mengambil benda-benda gaib di dekat langgar, jin-jin itu mengincar saya." Dewa memperjelas keadaannya. Aku pun pernah mendengar hal serupa, bahkan terjadi di kampung ini. Ada salah seorang perempuan di desa yang tiba-tiba sakit terus-menerus.
Penyakitnya yang aneh membuat warga menduga perempuan itu terkena santet. Sang ayah yang menemukan buhul perantara santet itu buru-buru membakarnya. Alhasil, sang ayah mengalami sakit yang lebih parah dari anaknya itu. Maksudnya, bisa saja hal serupa akan terjadi bila kita menemukan dan membakar benda-benda itu. Aku bertanya. Ustadz Husni mengangguk. Aku berpikir ini seperti jalan buntu. Apa yang memang harus ada yang berkorban untuk menyelamatkan anak-anak di desa ini? Pikirku saat itu. Biar saya saja yang membakarnya, Ustadz. Kumpulkan saja di satu tempat, ucap Dewa. Ia berniat mengambil semua resiko ini sendiri. Enggak, Wok. Jangan ngawur. Jangan nekat lagi kamu. Gak ada waktu lagi, Mar. Keburu pagi. Tetap gak bisa. Kamu pendatang di sini. Harusnya kamu malah gak terlibat urusan ini. Kali ini aku cukup keras pada Dewa. Aku tahu niatnya baik, tapi aku yakin masih ada cara lain. Ustadz, kalau kita gali bagian tubuh itu dan kita kuburkan dengan layak seperti ajaran Islam, apakah mungkin roh pemilik bisa tenang dan terlepas dari ikatan tumbal? Bapak tiba-tiba terpikirkan cara itu. Ustadz Husni merenung sejenak. Dari wajahnya ia melihat kemungkinan bahwa ucapan Bapak ada benarnya. Itu masuk akal. Jika harus mengambil resiko, saya lebih memilih mencoba metode itu daripada harus meminta Mas Dewa memusnahkan benda-benda itu sendiri. Balas Ustadz Husni. Saran dari Bapak terdengar masuk akal bagi kami. Kami pun setuju dan Ustadz Husni membawakan kami masing-masing satu tas kain berisi satu botol air doa dan gulungan kain kafan. Kami mengambil cangkul dan alat seadanya yang sekiranya bisa membantu kami menggali. Kita kuburkan di tanah yang baik. Saya akan ke pemakaman desa dan mempersiapkan tanah untuk mengubur bagian tubuh mayat itu. Siramkan air doa itu pada setiap bagian tubuh saat kalian menemukannya nanti. Jangan tergoda oleh hasutan apapun. Peringat Ustadz Husni. Saat itu, aku, Bapak, dan Dewa berpencar berkeliling desa. Petunjuk kami hanyalah, kami harus 3 buah gundukan yang berada di batas desa. Aku melihat Bapak segera bertanya pada beberapa warga. Namun aku melihat Dewa seolah merasa yakin dengan arah yang ia tuju. Sejujurnya, aku merasa ada yang berbeda dengan Dewa. Firasatku saat itu membuat aku lebih ingin membukti Dewa daripada mencari gundukan tanah itu. Dewa berjalan perlahan mengelilingi desa. Ia terlihat celingak-celinguk ke berbagai arah, bukan sedang mencari sesuatu, namun seolah sedang berusaha menghindari orang lain. Saat ia menoleh ke belakang, aku pun buru-buru bersembunyi agar ia tidak menemukanku. Benar saja, ia tidak memeriksa ke pinggir desa, melainkan meninggalkan desa menuju ke arah kebun jati yang berjarak cukup jauh dari desa. Apa yang Dewa niatkan? Aku diambang keraguan. Haruskah aku terus mengikuti Dewa, sementara waktu kami tidak lagi banyak? Tapi dalam kondisi ini, aku lebih memilih mengikuti naluriku dibanding akal sehatku. Dengan berhati-hati aku mengikuti jejak Dewa memasuki kebun-kebun jati yang gelap. Ia tidak menggunakan penerangan sedikit pun, hanya cahaya bulan yang menjadi sumber cahaya di jalur yang kami lalui. Udara dingin semakin menusuk, dan suara gemerisik daun jati terdengar sepanjang aku melalui kebun ini. Tak berapa lama, aku melihat ada sumber cahaya kecil di sudut hutan jati. Dewa mengarah ke sana, seolah sedari awal memang itu tujuannya. Ada seseorang di sana. Semakin mendekat, aku semakin mencium aroma kemenyan yang terbawa oleh angin. Aku mulai melihat bahwa sumber cahaya itu berasal dari lampu minyak
yang diletakkan di sebelah tungku tempat kemenyan itu dibakar. Dewa mendatangi seorang yang mulai tidak terlihat asing. Semakin aku mendekat, aku semakin mengenali sosok itu. Ia adalah Mbah Bengkong. Bukankah sebelumnya ia ada di rumahnya? Mengapa Dewa bisa tahu dan menghampiri Mbah Bengkong di sini? Aku menahan diri untuk tidak mendatangi mereka. Aku benar-benar penasaran apa yang mereka tutupi dari kami hingga harus diam-diam bertemu di hutan jati seperti ini. Dewa duduk di hadapan Mbah Bengkong. Saat itu Mbah Bengkong mengeluarkan sesuatu dari tas anyamannya ke hadapan mereka. Aku mendekat perlahan, bersembunyi di antara pohon-pohon jati yang sebenarnya tidak bisa menutupi tubuhku sepenuhnya. Semakin mendekat, baru aku bisa melihat bahwa di hadapan mereka telah bergelempangan bangkai marmut yang dikeluarkan oleh Mbah Bengkong. Aku benar-benar tidak bisa menebak apa yang mereka rencanakan. Bau kemenyan pun semakin menyengat. Dari tempatku berada, Dewa dan Mbah Bengkong terlihat berbicara begitu akrab. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun di tengah perbincangan itu tiba-tiba Mbah Bengkong memotong bangkai marmut dengan parang hingga darah hewan itu pun bermuncratan. Aku hampir tak percaya dengan apa yang aku lihat. Dewa dan Mbah Bengkong mengobrol dengan santai sambil memakan bangkai marmut itu begitu saja. Aku hampir tidak mampu menahan mual melihat apa yang mereka lakukan di sana. Saat itulah aku memutuskan untuk mendatangi mereka dan mempertanyakan apa yang mereka lakukan. "Dewa, apa-apaan ini?" Aku berteriak, membuyarkan apa yang tengah mereka lakukan. Dewa dan Mbah Bengkong tidak segera menanggapiku. Mereka masih menikmati bangkai marmut yang berdarah-darah di hadapan mereka. Aku pun mendekat dan mencoba menghentikan mereka. Saat itulah mereka menoleh ke arahku dengan wajah yang berlumuran darah hewan kecil itu. Mbah Bengkong dan Dewa tersenyum sedikit tertawa ke arahku. Dalam sekejap aku pun sadar, mereka bukan Dewa dan Mbah Bengkong yang aku kenal. Tubuhku pun gemetar melihat sosok yang semakin terlihat mengerikan itu. Siapa? Siapa kalian?" teriakku sambil melangkah mundur. Alih-alih menjawab, mereka hanya terus tertawa dengan suara yang semakin nyaring. Saat itu aku pun sadar bahwa aku telah terjebak oleh perangkap mereka. Dengan segera aku pun bergegas berpaling dan berlari kembali ke desa. Aku tidak melihat mereka mengejar, namun suara tawa mereka masih terus terdengar di sekitarku. Aku merasakan ada bahaya yang mengincarku. Lari. Aku harus berlari. Hanya kata-kata itu yang terus terlintas di pikiranku. Tapi sejak saat aku berpaling tadi, seketika suasana benar-benar berbeda. Kebun jati tempatku berada tidak seperti sebelumnya. Hanya pohon-pohon jati yang gersang dengan batang yang menghitam yang ada di sekitarku. Suara gemerisik di daunan berganti dengan suara tawa samar dari berbagai sisi. Brak! Aku terhenti saat melihat sesuatu jatuh di hadapanku. Saat itu, aku sudah menduga bahwa benda itu pasti bukanlah hal yang baik. Dan benar, sebuah bungkusan daun jati jatuh terbuka di hadapanku dengan bangkai marmut yang berdarah-darah bergelempangan. Aku pun menoleh ke arah asal benda itu terjatuh. Dan seorang nenek yang mulutnya penuh darah sedang tertawa-tawa di atas pohon sambil menatap ke arahku. Setan! Setan! Aku berlari meninggalkan sosok itu. Namun di tempat itu, aku seperti tontonan bagi makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di sana. Tawa mereka seolah membuat aku sebagai hiburan untuk mereka. Dengan susah payah, aku mengingat jalan keluar dari kebun jati itu dan berhasil mencapai perkebunan warga yang saat ini terlihat tandus. Aku menoleh ke arah desa, dan apa yang terlihat di hadapanku benar-benar tidak masuk akal. Desa itu menghilang.
Tak ada bangunan ataupun gapura desa di tempat seharusnya bangunan itu berada. Aku menoleh ke segala arah dan tak dapat menemukan rumah-rumah warga dan bangunan apapun. Jantungku berdegup kencang, nafasku tidak beraturan. Dengan langkah kaki yang lemas, aku meneruskan langkahku menuju ke tempat di mana desaku seharusnya berada. Ternyata tak semua bangunan itu hilang. Aku masih bisa melihat sebuah sumur dan langgar. Langgar yang berdiri di tanah milik Mbah Guru masih ada di sana. Hanya 2 bangunan itu yang tersisa di desa. Bapak, Dewa Ustadz. Aku mencoba berteriak, mencari pertolongan. Namun aku sadar bahwa aku tidak benar-benar berada di desaku. Tak ada tujuan lain untukku saat itu selain langgar yang merupakan satu-satunya bangunan yang bisa terlihat di depan mataku. Tapi sebelum mencapai ke sana, aku melihat sesuatu berusaha keluar dari lubang sumur. Tolong. Suara merintih terdengar dari sumur tua itu. Seharusnya sumur ini ada di halaman Mbah Tarmadi dan sempat digunakan oleh warga pada zaman dulu. Suara itu terdengar lirih. Aku pun mengira ada orang lain yang terjebak sepertiku di sini. Dengan berhati-hati aku mendekat ke arah sumur, memastikan siapa yang berteriak dari sana. Siapa? Tolong, keluarkan saya. Sekali lagi suara itu terdengar lirih. Tapi saat itu, aku memutuskan untuk menghentikan langkahku. Sesuatu yang bergerak muncul dari dalam sumur. Sosok yang terbungkus kain kafan lusuh menggeliat dari sumur dan menatap ke arahku. Tolong. Pocong. Itu pocong. Dari dalam sumur itu satu persatu jasad yang terbungkus kain kafan itu keluar dari sumur, menggeliat dari tanah dan berusaha mendekat ke arahku. Aku sempat terjatuh melihat pemandangan mengerikan itu. Pergi. Sekuat tenaga aku memaksa kakiku untuk berdiri dan meninggalkan sumur itu. Pocong-pocong itu masih terus berteriak meminta tolong. Saat aku menoleh, pocong-pocong itu masih menggeliat di tanah mengarah ke arahku. Hanya langgar itu harapan terakhirku saat ini. Entah apa yang ada di sana nanti. Setidaknya, aku harus mencoba mendatangi tempat yang terjadi awal mula semula masalah ini. Dek! Saat aku mendekat, rasa takut semakin menjalar. Aku melihat cahaya kecil menyala dari dalam langgar. Terlihat ada seseorang di dalam. Aku pun mendekat dengan berhati-hati. Ada seorang perempuan tua berambut panjang duduk di tengah-tengah langgar. Ia terlihat sedang mengelus-elus sesuatu sambil menggumamkan tembang. Tak lelo lidung, cep meneng, ojo pijar nangis. Anakku sing ayu rupane, yen nangis ndak ilang ayune. Aku tahu rasa takut yang aku rasakan berasal dari sosok itu. Tembang yang seharusnya menenangkan itu terdengar begitu mencekam di malam itu. Saat semakin mendekat, aku dapat melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Sosok perempuan tua yang mengenakan kebaya dan berambut panjang itu sedang mengelus-elus rambut dari sebuah kepala. Pemandangan itu semakin mengerikan ketika aku sadar bahwa kepala itu terlihat hidup dan terus menatap perempuan tua itu dengan ketakutan. Ambil kepala itu. Samar-samar ada suara bisikan yang terdengar di sekitarku. Cepat, ambil kepala itu. Itu suara Mbah Bengkong. Kepala jasad itu tertanam di satu tempat yang menjadi sarang makhluk itu. Kalau ingin menghentikan tenung tali sukmo, keempat bagian tubuh itu
harus digali dan dibakar lebih dulu. Tapi saya sendiri tidak tahu apa akibatnya. Apa itu artinya kepala yang dipegang oleh sosok itu adalah kepala jasad yang dimaksud? Aku menengok ke segala arah, mencari asal suara Mbah Bengkong, namun tak ada siapapun. Setelahnya, suara Mbah Bengkong tak lagi terdengar. Bagaimana cara aku bisa mengambil kepala itu? Apa yang harus aku lakukan setelahnya? Aku yakin makhluk itu tidak akan tinggal diam jika aku merebut paksa kepala itu. Mungkin justru aku bisa bernasib seperti anak-anak desa jika berurusan dengan makhluk itu. Di tengah kebingunganku itu, sayup-sayup terdengar suara pengeras suara masjid yang melantunkan ayat-ayat suci. Itu suara Ustadz Husni. Sepertinya mereka sudah menyadari apa yang terjadi padaku dan tidak tinggal diam. Seketika suasana di sekitarku berubah. Dari arah kebun jati dan sekitar desa terdengar suara jeritan yang mengerikan. Makhluk-makhluk itu kesakitan mendengar suara Ustadz Husni yang terdengar sampai ke alam ini. Tak terkecuali makhluk di langgar itu. Tiba-tiba hujan turun membasahi tanah. Suara rintikan hujan terdengar bersahutan dengan suara Ustadz Husni yang terdengar dari pengeras suara. Makhluk-makhluk di langgar itu berteriak, menjerit, meronta-ronta di dalam langgar itu. Tak hanya makhluk itu, satu persatu makhluk berjatuhan dari langit-langit langgar saat mendengar suara ayat-ayat suci yang dilantunkan oleh Ustadz Husni. Saat itu, aku melihat makhluk itu menjatuhkan kepala itu di lantai. Jantungku berdegup kencang, namun aku merasa bahwa itu adalah kesempatanku untuk mengambil kepala makhluk yang dijadikan tumbal itu. Aku pun berlari menahan rasa takutku dan memasuki langgar sempit yang tak lagi pantas disebut sebagai langgar. Saat memasuki bangunan itu, aku merasa bahwa tak ada lagi tempat untuk manusia di ruang sempit ini. Langkah kakiku melangkah setapak demi setapak, menghadiri setan-setan yang meronta bergelempangan di dalam langgar. Aku sadar mereka menyadari keberadaanku, terutama sosok perempuan tua yang sebelumnya mengelus-elus kepala yang saat ini tergeletak di lantai itu. Nyai Kemuning, dia akan mengambil kepala itu. Tiba-tiba terdengar suara menggema di langgar. Suaranya juga terdengar tidak asing. Itu suara Mbah Guru. Aku tak membuang waktu dan bergegas mengambil kepala itu dari lantai dan bergegas membawanya pergi. Lepaskan. Perempuan tua yang disebut dengan nama Nyai Kemuning itu berhasil menangkap kembali kepala itu dari tanganku. Satu tangannya mencengkram lenganku dengan keras, menyayat kulitku hingga darah mengalir. Tak ada yang kupikirkan lagi saat itu selain membaca ayat kursi bersahutan dengan suara Ustadz Husni yang masih terdengar. Kurang ajar kalian. Nyai Kemuning kesakitan, namun ia masih tidak ingin melepaskan kepala itu dariku. Aku yakin seandainya tidak ada suara doa-doa dari Ustadz Husni, mungkin Nyai Kemuning sudah menghabisiku saat itu juga. Aku buru-buru mencari cara untuk melepaskan kepala itu dari Nyai Kemuning. Ia mulai berusaha berdiri dan saat itu aku menyadari tingginya hampir 2 kali tinggi dadaku. Aku teringat akan benda yang dibawakan Ustadz Husni. Saat itu aku membuka isi tas dan menyiramkan air doa yang dibawakan Ustadz Husni ke tangan Nyai Kemuning yang masih mencoba menarik kepala itu. Astagfirullahaladzim. 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 Aku terus membaca istighfar sambil menyiramkan air itu ke kepala itu hingga tangan Nyai Kemuning. Panas. Ku bunuh kau manusia laknat. Saat itu tangannya terlepas dari kepala itu. Dengan cepat aku pun berlari menjauh dari langgar. Yang aku pikirkan saat itu hanya berlari dan berlari sejauh mungkin. Bersembunyi. Aku harus bersembunyi. Aku melewati sumur Mbah Tarmadi. Namun, sosok pocong-pocong itu masih menggeliat di sumur itu.
Mereka tak mungkin mengejarku dengan keadaan seperti itu. Mungkin saja aku bisa bersembunyi. Kembalikan! Kembalikan! Suara Nyai Kemuning masih terus terdengar. Dari jauh sosok itu masih terus terlihat berusaha mengejarku. Namun suara doa-doa Ustadz Husni terus menyiksanya. Aku kembali melangkahkan kakiku berlari keluar desa. Hawa dingin yang menusuk, tetesan hujan membuat aku sulit untuk memandang ke depan. Aku hanya terus membaca doa dalam hati, berharap adanya petunjuk akan apa yang harus aku lakukan. Kau pasti mati. Suara-suara dari atas pohon terdengar di antara suara rintikan hujan. Nyai Kemuning akan membunuhmu. Setan-setan itu terus mengutukku. Tapi tak ada yang ingin aku lakukan lagi selain berlari dan berlari sembari terus membaca doa. Aku berhenti saat melihat beberapa orang berdiri di tengah hujan. Mbah Bengkong, Ustadz Husni. Aku melangkah, mengatur nafasku, memperhatikan dua sosok yang ada di depanku. Tapi aku salah. Saat mendekat, aku baru sadar bahwa sosok yang berdiri di hadapanku adalah Mbah Guru dan seseorang yang lebih tua darinya. Di mana kepala itu? Tiba-tiba aku tersadar di pelataran masjid. Dewa, Bapak, Ustadz Husni, dan beberapa warga desa mengelilingiku dengan wajah cemas. Aku sempat menoleh ke gerbang masjid, dan di sana terlihat Mbah Guru berdiri. Damar! Damar! Dewa terlihat begitu khawatir. Apa yang terjadi? Ada warga desa nemuin kamu pingsan di dekat gapura. Mereka langsung bawa kamu ke sini. Aku memegangi kepalaku. Rasa sakit dan lelah menyelimuti tubuhku seolah apa yang kurasakan itu benar-benar nyata. Mar, tanganmu. Dewa melihat bekas luka cengkeraman di tanganku. Luka itu benar-benar ada. Mengetahui aku sudah sadar, tiba-tiba Mbah Guru masuk ke dalam halaman masjid dan menghampiriku. Di mana benda itu? Tanya Mbah Guru tiba-tiba. Benda apa, Mbah? Tak usah pura-pura. Kembalikan benda yang kau rebut dari Nyai Kemuning. Saat itu, suara kasak-kusuk warga desa terdengar. Benda Nyai Kemuning? Apa yang diambil? Siapa Nyai Kemuning? Aku masih berusaha memasang wajah polosku, seolah tidak mengerti apa yang ia maksud. Serahkan. Wajah Mbah Guru memerah dengan rasa kesal. Dewa segera berdiri, ingin membelaku, tapi aku menahannya. Aku berdiri dari posisi tidurku dan menunjukkan keadaanku. Ambil saja, Mbah. Kalau memang benda yang Mbah maksud ada pada saya. Ucapku sambil menunjukkan keadaanku dan menumpahkan semua benda di tas kainku. Mata Mbah Guru memeriksa semuanya dan tidak menemukan apa yang ia cari. Kepala jasad tumbal itu. Ingat kamu, Damar. Jangan main-main dengan saya dan keluarga saya. Tidak, Mbah. Mbah boleh periksa sendiri. Dengan wajah kesal, Mbah Guru melengos begitu saja dan pergi meninggalkan masjid. Warga desa bertanya-tanya akan apa yang dimaksud oleh Mbah Guru. Namun kami berpura-pura tidak tahu. Aku melihat jam di dinding masjid yang menunjukkan pukul 4 pagi. Ustadz, sudah hampir pagi. Saat itu, aku teringat tentang rencana kami mencari bagian tubuh tumbal itu. Namun saat itu Dewa memintaku untuk tenang lebih dulu. Setelah warga desa mulai membubarkan diri dari masjid, Dewa pun menceritakan bahwa ketiga benda itu sudah ditemukan lebih dulu oleh Mbah Bengkong. Ia datang dan mengantar sendiri kepada Ustadz Husni di pemakaman. Bapak melanjutkan cerita bahwa saat itu dirinya dan Dewa tersesat di hutan jati. Namun mereka bisa segera selamat saat melihat keberadaan Mbah Bengkong dan Ustadz Husni.
Hanya keberadaanku saja yang tidak berhasil ditemukan. Kita bertiga disesatkan, Mar. Sukma kita dibawa ke alam gaib. Jelas Dewa. Saat itu Mbah Bengkong mendekat ke arahku. Wajahnya terlihat begitu lelah. Saya bisa saja langsung menjemputmu, Nak Damar. Tapi di hadapan Nak Damar, ada kesempatan yang mungkin tak bisa kita temukan lagi. Aku mengerti maksud ucapan Mbah Bengkong. Ia menaruh harapan padaku untuk merebut kepala tumbal itu dari makhluk yang berada di langgar. Anak-anak di desa gimana, Mbah? Aku bertanya yang masih cemas dengan keadaan anak-anak di desa. Setelah Ustadz Husni memakamkan 3 bagian tubuh tumbal itu, seharusnya anak-anak itu akan pulih. Tapi kita tidak tahu kapan tenung itu akan menyerang desa lagi. Jadi, maksud Mbah, tenung itu bisa menyerang desa lagi setelah semua ini? Iya, Nak Damar. Mbah Bengkong mengangguk. Ia menceritakan bahwa selama bangunan langgar itu masih dihuni oleh makhluk peliharaan itu, maka tidak menutup kemungkinan ada tenung-tenung lain yang bisa menyerang desa. Seandainya kita berhasil merebut benda terkutuk itu dari setan itu, mungkin saja semua kutukan ini bisa selesai, kata Mbah Bengkong. Ustadz Husni menghampiri Mbah Bengkong dan menepuk bahunya. Tidak usah memaksakan diri, Mbah. Allah pasti punya caranya sendiri untuk melindungi desa ini. Mbah Bengkong kembali pada senyum ramahnya. Benar, setidaknya masalah anak-anak bisa selesai dulu. Mbah Bengkong pun berusaha berdiri meninggalkan tempatnya. Namun sebelum kami berpisah, aku mencoba menyampaikan sesuatu. Kepala itu, saya menyembunyikannya di suatu tempat. Mendengar perkataanku, tiba-tiba Mbah Bengkong kembali menoleh. Ustadz Husni, Bapak, dan Dewa pun menatapku dengan serius. Kamu yakin, Mar? Tidak, aku tidak yakin. Semua yang terjadi seperti mimpi. Tapi jika luka di tanganku ini nyata, mungkin saja kepala itu ada di tempat itu. Saat itu kami semua sepakat untuk memeriksa tempat yang aku maksud. Tapi sebelum itu, Ustadz Husni mengajak kami untuk menunaikan sholat subuh terlebih dahulu. Azan subuh dikumandangkan oleh Ustadz Husni. Suasana desa terasa begitu sepi setelah kejadian semalam. Namun bagiku, suara Ustadz Husni yang menggema di pengeras suara masjid terdengar begitu merdu. Suara itulah yang menyelamatkan nyawaku dari makhluk-makhluk mengerikan di alam tempatku tersesat. Sebelum matahari terbit lebih tinggi, aku mengajak mereka mendatangi sumur Mbah Tarmadi. Di alam itu aku sengaja membuang kepala tumbal itu di sumur setelah menyiramkan dengan air doa, membungkus kain kafan, dan membacakan doa. Dewa memberanikan diri turun ke bawah sumur dengan bantuan Bapak. Dan benar saja, ia kembali ke atas dengan membawa bungkusan kain kafan, persis seperti yang aku jatuhkan di alam itu. Ini akan kita apakan, Ustadz? Kita jadikan satu dengan bagian tubuh yang lain. Kita kuburkan jasad ini dengan layak, agar terlepas dari kutukan makhluk itu, kata Ustadz Husni. Tanpa menunda waktu, kami segera menuju ke pemakaman. Sekali lagi, makam ketiga anggota tubuh itu digali dan kepala itu dimasukkan. Selama prosesi pemakaman, Ustadz Husni terus membacakan doa-doa tanpa henti. Tepat saat kami selesai, langit hitam mulai memudar dan cahaya matahari pagi mulai muncul menerangi desa. Bapak mau kemana? Tanyaku saat melihat Bapak buru-buru mencuci tangan dan kakinya setelah menimbun tanah kuburan itu. Kalian istirahat dulu saja. Bapak mau memastikan keadaan anak-anak di desa. Bapak memang selalu seperti itu. Ia tidak akan tenang sebelum memastikan semuanya baik-baik saja.
Aku sangat paham dengan perangainya. Jadi, tak ada yang bisa dilakukan selain menerimanya. Setelah beristirahat sejenak, kami kembali ke masjid. Tak lama kemudian, Bapak datang dengan kabar baik di mana keadaan anak-anak di desa sudah membaik. Kami merasa lega mendengarnya, dan setelah itu, kami pun berpamitan dan kembali ke rumah masing-masing. Siang itu, aku dan Dewa tidur dengan nyenyak. Kami terlalu lelah setelah kejadian semalam, tapi setidaknya kali ini kami benar-benar bisa tidur dengan tenang. Tak ada hal-hal aneh lagi setelah kejadian di malam itu. Aku dan Dewa benar-benar menikmati kehidupan kami di desa Sri Mulyo, tempat yang begitu nyaman dengan warga desa yang begitu ramah. Sayangnya, panggilan kerja pun akhirnya datang. Kami harus kembali ke ibu kota untuk mengerjakan proyek baru yang didapatkan oleh perusahaan kami. Kontrak kerja selama 3 tahun membuat aku harus kembali meninggalkan desa. Tapi kali ini aku akan lebih sering menghubungi Bapak, agar tidak sering-sering merepotkan Pak RT saat menghubungi rumah. Aku memasangkan telepon di rumah Bapak. Setidaknya kami bisa saling berbagi kabar dengan lebih sering setelah ini. Beberapa tahun berlalu, aku dan Dewa merasa bahwa pikiran kami sedikit lebih matang setelah pulang dari desaku dulu. Kami bisa mengatur keuangan dengan lebih baik dan menghargai setiap pekerjaan dan lingkungan kerja yang kami dapat. Coba kalau karyawan-karyawan di sini seramah orang-orang desamu ya, Mar. Kerja seumur hidup di sini juga siap aku. Jangan, Wo. Nanti aku malah males pulang. Kerja sama orang-orang yang sifatnya beda-beda kan ada serunya sendiri. Ya, benar juga sih. Dewa sudah memutuskan saat libur lebaran berikutnya, ia ingin ikut lagi pulang ke desaku. Bahkan ia sempat berencana untuk membeli tanah di desa saat uangnya terkumpul nanti. Saat ini langgar di desa sudah diratakan dengan tanah. Ada tragedi yang menggegerkan desa yang membuat warga memutuskan agar langgar itu dihancurkan. Gendis yang menceritakannya kepadaku. Beberapa bulan setelah kami meninggalkan desa, Bapak mendapat kabar bahwa Mbah Guru sakit parah. Sakitnya dimulai saat Mbah Guru tiba-tiba terpleset dan tulangnya bergeser hingga sulit untuk berjalan. Sakit Mbah Guru benar-benar aneh. Anak-anaknya sempat merawat Mbah Guru di rumah sakit kota. Tak ingin Mbah Guru diurus di desa. Mereka ingin mengurus Mbah Guru di rumah sakit ternama. Namun entah bagaimana, kekayaan mereka semakin lama semakin menyusut. Pada akhirnya, dalam keadaan sakitnya, Mbah Guru tetap menyusahkan warga desa. Sekilas Mbah Guru tidak terlihat sakit, namun tubuhnya semakin kurus, muntah darah, dan semakin sulit untuk meninggalkan kasur. Warga menganggap Mbah Guru sudah penyakit tua dan memang menunggu ajal menjemputnya. Tapi yang terjadi, Mbah Guru hanya tersiksa dan terus tersiksa. Sakaratul mautnya membuat siapapun yang melihatnya merasa kasihan. Bahkan Mbah Guru pernah menghilang dari rumahnya, kadang ditemukan di pemakaman, dan kadang ditemukan sedang meringkuk kaku di langgar. Ampun, ampun. Kadang suara Mbah Guru terdengar oleh warga desa yang melintas di langgar. Setelah sekian lama melihat keadaan Mbah Guru seperti itu, warga menyarankan agar keluarga Mbah Guru meminta tolong pada Mbah Bengkong. Namun keluarga Mbah Guru menolak. Menurut mereka, tidak sepantasnya orang terpandang seperti keluarga mereka meminta tolong pada Mbah Bengkong. Tapi warga saat itu bersikeras bahwa mungkin Mbah Bengkong yang bisa menolong Mbah Guru. Bapak sempat mengobrol dengan Mbah Bengkong dan menanyakan jika mungkin Mbah Bengkong membantu memeriksa Mbah Guru. Saat itu Mbah Bengkong hanya tersenyum seperti biasa tanpa membalas sepatah kata pun. Bapak heran, selama ini Mbah Bengkong tidak pernah menolak permintaan tolong dari siapapun. Mengetahui cerita itu, Ustadz Husni mencari informasi dari warga-warga desa yang sudah sepuh.
Rata-rata dari mereka mengatakan bahwa Mbah Guru harus meminta maaf kepada Mbah Bengkong. Saat Ustadz Husni menyampaikan hal ini pada anak Mbah Guru, mereka tidak terima. Mereka merasa bahwa ayahnya tidak memiliki dosa apapun pada Mbah Bengkong. Berbeda dengan anak-anaknya, istri Mbah Guru justru bersedia mendengar cerita dari Ustadz Husni. Ustadz pun menceritakan tentang apa yang ia dengar dari warga-warga desa yang seumuran dengan Mbah Guru. Mereka bercerita bahwa dulu sebagian tanah yang mereka tempati termasuk yang digunakan di Langgar adalah tanah milik Mbah Bengkong. Dulu Mbah Bengkong sering meminjam uang pada Mbah Guru untuk makan. Ia mengira Mbah Guru dengan ikhlas ingin membantu. Tapi setiap akan dibayar, Mbah Guru menolak dan mengatakan bisa dibayar kapan saja. Tapi setelah sekian lama, Mbah Guru tiba-tiba meminta tanah Mbah Bengkong dengan alasan pembayaran atas hutangnya. Saat itu, Mbah Bengkong yang benar-benar tidak tahu harus apa, hanya bisa mengikhlaskan miliknya itu. Awalnya anak-anak tidak percaya dengan cerita itu, tapi ternyata istri Mbah Guru mengatakan bahwa apa yang diceritakan oleh warga sesepuh itu benar. Warga pun merayu Mbah Bengkong untuk menjenguk Mbah Guru. Saat itulah, istri Mbah Guru dan anak-anaknya mewakili Mbah Guru untuk meminta maaf. Mereka pun bersedia mengembalikan tanah yang diambil dari Mbah Bengkong. Mengetahui niat itu, Mbah Bengkong pun memaafkan dengan berat hati. Luka yang ia pendam sudah terlalu dalam. Ia memaafkan dengan memberi syarat, jika saat meninggal nanti, ia tidak ingin Mbah Guru dimakamkan di desa. Anggota keluarga Mbah Guru pun menyanggupinya. Mereka sudah cukup lelah dengan keadaan Mbah Guru dan ingin hidup tenang. Setelahnya, Mbah Bengkong mencoba untuk mengobati Mbah Guru. Namun berbagai hal aneh terus terjadi. Saat dibacakan Yasin, Mbah Guru malah mengamuk sejadi-jadinya. Untuk menenangkannya, Mbah Bengkong meminta satu genteng di atas tempat tidur Mbah Guru dibuka, agar langit terlihat dengan jelas. Setiap hari, Mbah Guru pun dimandikan sambil dipecut-pecut dengan daun kelor. Pada hari ke-7, Mbah Guru pun meninggal. Sesuai janji, jasadnya pun tidak dikuburkan di desa, dan desa pun kembali tenang. Satu hal yang tidak disangka-sangka oleh warga, hanya selang beberapa minggu setelah berpulangnya Mbah Guru, Mbah Bengkong ditemukan meninggal di rumahnya. Ia meninggal dengan tenang, masih dengan senyuman yang menjadi ciri khasnya. Setelah wafatnya Mbah Bengkong, warga memutuskan untuk meratakan langgar itu dengan tanah. Berbagai kejadian aneh pun terjadi saat bangunan itu dihancurkan. Marmut yang sebelumnya dipelihara tiba-tiba hilang begitu saja. Anggota keluarga tidak ada yang tahu. Kecelakaan-kecelakaan aneh terjadi, bahkan ada jari seorang warga yang putus saat mencoba membongkar pondasi langgar. Belum lagi, selalu ada warga yang kesurupan ketika mengerjakan pembongkaran langgar itu. Mau tidak mau, hampir setiap hari Ustadz Husni menemani warga saat membongkar langgar itu. Sebelum langgar itu selesai, warga-warga desa yang sepuh melakukan rapat sendiri. Mereka mengabarkan pada Ustadz Husni bahwa di tempat imam di langgar perlu didoakan dulu sebelum digali. Awalnya Ustadz Husni tidak mengerti maksud mereka. Namun saat dilakukan, ternyata ditemukan kain mori dibentuk seperti pocong yang berisi rambut. Saat benda itu dicoba untuk dibakar, benda itu tidak bisa terbakar sampai habis, walaupun sudah dicoba berkali-kali. Api itu selalu padam sebelum benda itu habis terbakar. Akhirnya benda itu pun dilarung ke laut dengan bantuan salah seorang warga. Walau cukup menggegerkan desa, akhirnya langgar pun berhasil dibongkar dan tanah itu tidak lagi dibangun apapun.
Kisah tentang langgar di tanah Mbah Guru sampai saat ini masih menjadi cerita yang terus diceritakan sampai ke anak-anak yang tinggal di desa Sri Mulyo. Dan cerita ini pun tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.